لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. ثم لجميع العلماء العاملين ولأولياء العارفين ولمشايخنا ولمشايخنا ولوالدينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina. La taqulu lin nabiyyi ra'ina. Janganlah kamu mengatakan kepada nabi itu ra'ina. Ra'ina. Pandanglah kami, arti ra'ina itu. Ini amru. Lihatlah kami. Minal mura'at katanya. Ra'ina itu berasal dari kata mura'at. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi itu dengan kalimat ra'ina. Lihatlah kami. Ini amru ilal mura'at katanya. Wa kanu yaquluna la. Wa kanu al muslimun kata di hasyahnya. Dan Allah mereka orang beriman itu berkata lahu bagi Nabi. Dia kata ra'ina. Zalika. Dia mengatakan ya Rasulullah ra'ina katanya. Wahia dan kalimat ra'ina itu bilaghatil Yahudi dengan bahasa Yahudi. Arti yauna itu adalah sabun. Minar raunah katanya. Itu berarti bodoh. Kalau ra'ina itu di dalam bahasa Yahudi artinya minar raunah itu bodoh. Jadi seolah mereka mengatakan wahai orang yang bodoh. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ra'ina yang bodoh.
Sebab kalimat ra'ina itu berasal kalau dalam bahasa Yahudi itu artinya bodoh. Fasaru bizalika, mereka menafsirkan kalimat ra'ina itu adalah dengan raunah, yang artinya bodoh. Wa khatabu bihan nabiyyu, dan mereka hitab tujukan kalimat ra'ina itu kepada Nabi. Wanahiyal mu'minuna anha, maka orang-orang beriman dilarang mengatakan ra'ina. Sebab kalimat ra'ina itu dalam bahasa mereka orang-orang Yahudi itu kalau kita itu artinya bodoh. Kalau yang bahasa kadang-kadang disebut tahu lain makna. Sebut tahu kadang-kadang meni makna, kadang-kadang lain makna. Ingat lagi kediri, lamun kediri ini kena begai, tenu jelangnya artinya. Begaik memang artinya ini percampuran antara dinema menenu. Iya berbarah mana. Kalau dikatakan gula gaya itu nak ngelining. Oh iya ni gula gaya. Kalau kepala ya dah kedi. Mana gaya kedi lagi. Jadi lagi. Kalau masih ada lain ini gitu tu. Padangah lagi kedi. Umum ya gele dan guman atau ni Allah alam. Harus tempuk mulu di kedi. Itu aja lagi ini apa sih? Dapat ini. Dari Yahudi ini cepok. Lamun dengan Islam kena ra'ina. Sehingga ra'ina adalah bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani atau Suryani itu adalah artinya bodoh. Wahai orang yang bodoh. Kalau itu maka turunlah ayat ini. Allah melarang kepada orang-orang mukmin untuk mengatakan ra'ina. Wa qulu badaluha unzurna, dan katakanlah sebagai pengganti kalimat ra'ina itu dengan unzurna, ay unzur ilaina, pandanglah kami. Jadi kadu kalimat ra'ina dalam bahasa Arab memang ra'ina itu adalah lihatlah kami dan dengarlah kami. Itu arti ra'ina. Semakin dengan arak dengan nafsiran dengan kalimat lengkap, ini kadu bahasa. Tapi pakailah bahasa bagus, begitulah. Nah bahasa ini kan bertingkatan. Memang dalam bahasa Arab bahasa Indonesia ya pada doang kan. Inak masih makan, amak masih makan kan. Anak masih makan kan, suruh mangan kan, ayo makan. Bahasa Jawa bersasa kan pada tingkatan lagi. Karena kan mangan ke surga. Belian bekeluh. Dah mulia berdarah kan. Jadi pakailah bahasa yang terbaik. Dengan bahasa itu kadang-kadang berdua nilai tambah. Bahasa ni kiri, gila tadi. Mohon maaf kita diberi ini kan bahasa kasar kan tadi. Nah, yang kata yang ni kan tahu dan beri ini ya. Kita kena dakwah bukan dengan neki kan dia tahu. Ada dengan jadi saya maju bahasa tinggi bahasa. Kadang kajian batur orang masih anu dakwah kan. Di perine tak kena dakwah kita kena lihat dan tahun mana dan aku di Bekadu kemudian pakailah bahasa yang bermakna bagus dan memang baik. Jadi Allah berfirman wa qulu badaluha, dan katakan sebagai pengganti ra'ina itu unzurna, ay unzur ilaina, artinya pandanglah kepada kami, wasma'u, dan dengarlah, wasma'u ma tu'maruna bihi,
dan dengarlah apa yang kamu diperintah dengan dia, sima akabulin, sebagai pendengaran yang menerima. Artinya dengar doa, mendengar aja lagi dengan pemati. Jadi termaksudan adalah sima akabulin niki, dengar muterpati. Niki gitu. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang menyakitkan. Mu'allimun yang menyakitkan, huwa nar, itu neraka. Ma yawaddul ladzina kafar, tidak berkeinginan orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, orang Yahudi Nasrani, mereka tidak berkeinginan, walal musyrikina, dan juga tidak orang-orang musyrik, minal Arabi, dari bangsa Arab. Kalau ahlul kitab itu kan orang Yahudi Nasrani, karena orang musyrik itu adalah bahasa orang-orang Arab asli. Walal musyrikina, dan tidak juga orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, minal Arabi, daripada bangsa Arab. Hatpun ala ahlil kitab, ada wa min lil bayan, min ahlil kitab, untuk menjelaskan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Apa mereka tidak inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin, bahwa diturunkan atas kamu sekalian kebaikan. Min zaidah katanya. Jadi ayyunazzala alaikum khairin, bahwa diturunkan atas kamu sekalian kebaikan. Jadi minnya itu tidak punya arti. Wahyin yaitu wahyu. Yang dimaksud dengan khair itu adalah wahyu. Mir rabbikum, dari Tuhan. Kenapa mereka itu tidak berkeinginan? Ahli kitab, orang musyrik itu, bahwa diturunkan kepada kamu orang-orang Islam wahyu, hasadalakum, karena dia iri hati, hasad terhadapmu, bagimu. Wallahu yahtassu birahmatihi, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, nubuwatihi, kenabiannya. Jadi Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, artinya dengan siapa yang Allah mau berikan kenabian. Mayyasha'u, orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang mempunyai kelebihan yang agung mulia. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab dan orang musyrik itu lu tidak berkeinginan bahwa wahyu itu diturunkan kepada Muhammad. Kenapa? Karena mereka hasad, mereka iri hati. Dengan menurut kebiasaan para nabi rasul terdahulu kan berasal dari Bani Israel, dari ahli kitab. Dan Nabi terakhir Muhammad SAW adalah orang Arab. Jadi dengan ahli kitab itu merasa iri, taruh hati. Tapi Allah mengkhususkan rahmatnya, ya, siapa yang mau Allah berikan kenabiannya itu kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang mempunyai kelebihan yang agung. Walamma ta'anal kuffar bin nafsi, katanya, dan manakala mencela orang-orang kafir di dalam dinasahkannya ayat. Karena dalam Al-Quran itu kan di antara ayat yang 6666 itu
Yang 66 itu ayat yang nasikh dan mansukh. Ayat yang diganti dan dia punya pengganti. Nasikh itu yang mengganti. Mansukh itu yang mengganti. Nasikh itu yang dihapus. Dan mansukh itu yang penggantinya. Sebab dulu banyak ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca dalam ilmu ushul tafsir itu, ayat-ayat itu kadang-kadang dinasahkan, diganti ayat, lafaz dan hukumnya. Memang iya lain ayat barat niki suara bunyi, lalu kadang-kadang diganti dengan ayat yang lain. Contohnya dulu disebutkan ada ayat menyatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayana farjumuhuma. Orang tua-tua, laki maupun perempuan yang berzina, maka rejamlah keduanya. Nah, ayat ini dinasih, dimansuh dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'atu jaldah. Orang laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka pukullah dua-duanya itu dengan 100 kali pukulan. Dan ini sebagai penggantinya. Namun ia menwada dan ahli kitab, orang-orang kafir. Kemikana. Wa qalu, dan yang berkata, inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawma bi amrin wa yanha anhu ghadan. Inna Muhammadan, katanya, bahwa Muhammad katanya ya'muru ashabahu, yang memerintahkan sahabat-sahabatnya al-yawma, pada hari ini, bi amrin, dan satu perintah, wa yanha anhu ghadan, dan dia melarang besoknya itu dilarang. Jadi mereka itu mencela mengenai ayat nasikh dan mansukh itu. Ini contohnya katanya lamma harrama Allah subhanahu wa ta'ala qauluhum ra'ina. Ini ba'da qullihi. Memang pada awalnya kalimat ra'ina itu memang dibolehkan. Tapi karena penafsiran yang lain oleh orang-orang ahli kitab itu, maka dilarang. Itu contohnya. Nah, sehingga mereka orang-orang kafir itu mencela Muhammad ini suruh sahabat gawe semenek lemak mun suruh lainna engkah suruh mun bala lemak ya kembik. Nah, begitulah. Sehingga Allah berfirman, ma nansakh min ayatin, tidak kami nasakh. Nasakh itu bisa berarti ganti, bisa berarti batalkan. Masyartiyah, ma nansakh min, tiada kami batalkan min ayatin, dari satu ayat. Aina salah, ayat yang diturunkan, hukmuha, hukumnya imma ma'alab jiha awalan. Ada kalanya hukumnya itu diganti, ada kalanya berserta lapasnya atau tidak. Wafi kiraatin, pada satu kiraat bidhammin nun kalanya ma nunsakh min, boleh itu dibaca kan, ma nunsakh min atau ma nunsakh min ayat ini. Min ansaha, katanya itu asal dari kalau ansaha, ay na'muruka, jadi kami perintah engkau, au Jibril binasiha, atau malaikat Jibril yang menggantinya, au nansaha nuakhiruha, atau ditakhirkan. Fala nazala, maka tidak diturunkan lagi hukmuha wa narfa'u tilawatuha, dan diangkat tilawahnya itu. Ayat hukumnya diturunkan, tetapi ayatnya itu dihilangkan. Au nuakhiruha fil lauhil mahfuz, katanya,
atau ditakhirkan ayat itu di Lauhil Mahfuz. Wa fi qiraatin bila hamzatin katanya. Pada itu qiraat aunan sa'ah itu tidak punya hamzah. Artinya aunan sa'ah bukan nasah. Minan nisyah dari lupa, kalimat lupa. Ainan sikuha, ainamu, ada yang menghapusnya. Min kalbika dari hatimu. Wa jawabu syarti katanya, dan jawab syarat itu na'ti bi khairin minha. Kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Lebih baik daripadanya. Anfa'ulil hibadi, yang lebih bermanfaat kepada hamba, fisuhulati, pada kemudahannya. Kadang-kadang ayat yang sebelum itu diganti karena dia agak berat, agak sulit diperhatikan oleh hamba, maka Allah mengganti dengan yang lebih mudah. Au kasratil ajri katanya, atau sebab digantinya itu karena lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Itu contohnya kan, karena takhir baina shaumi wal fidyah. Dulu awalnya itu kalau kita berpuasa itu boleh kita pilih apa kita akan berpuasa atau menggantinya dan fidyah. Tapi lama kelamaan aturlah ayat kan, ayat yang mewajibkan puasa itu, sehingga berpuasa itu memang lebih baik. Berpuasa itu lebih baik, lebih besar pahalanya. Karena begitu modelnya. Au misliha, atau sama. Fit taklibi was sawab, pada beratnya dan pada pahalanya sama. Contohnya misalnya kanas di wujub istiqbal Baitul Maqdis karena bi wujub istiqbal Ka'bah. Seperti dulu kan umat Islam, bahkan setelah Nabi berada di Madinah masih ini, orang-orang Islam itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi sejak dari baginda Rasul berada di Mekah, maka kalau beliau salat itu kiblatnya Baitul Maqdis. Tetapi setelah beliau berada di Madinah beberapa waktu itu, waktu beliau salat di satu tempat itu ya, maka turunlah ayat. Ayatnya itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu Muhammad ke jihad Masjidil Haram. Nah sehingga di tempat itu sampai sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain kan. Dan di sana dulu baginda Rasul salat. Di sana baginda Rasul salat menghadap Masjid Baitul Maqdis. Rakaat pertama, rakaat kedua ini pada satu riwayat. Maka turunlah ayat itu. Maka beliau berbalik. Dengan lamun Baitul Maqdis dari Madinah ini kan daya tahun. Lamun Masjidil Haram Mekah kan laut tahun. Jadi beliau balik sama sekali jadi. Balik mulai dari daya menghadap laut. Rakaat kedua turun ayat beliau menghadap laut, menghadap Masjidil Haram. Nah ini penggantian semacam ini yang dicela oleh mereka orang-orang kafir itu. Uja kanggu, nah dan turun nikah ini kanggu. Nah begitulah kira-kira kata mereka itu. Au misliha, atau seumpamanya seperti itu, pergantian kiblat itu. Fit taklif, pada beratnya, wasawabi, dan pahalanya. Sama pahalanya dulu, tapi sekarang tidak boleh. Karena sudah diganti. Setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka tidak boleh orang salat menghadap Baitul Maqdis. Wajib menghadap Ka'bah.
bahkan merupakan syarat sah sembahyang kan, menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu Ka'bah. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah tidak engkau ketahui bahwa sungguhnya Allah itu atas setiap sesuatu qadirun, kuasa. Wa minhu, dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an-nasri, menghapus, wa tabdil, dan mengganti. Allah Maha Kuasa. Wal istifham takriri katanya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah tidak kamu ketahui bahwa bagi Allah itulah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alam ta'lam, apakah tidak engkau ketahui annallaha, bahwasanya Allah lahu baginya mulkus samawati wal ard. Allah menjadi punya kerajaan di langit dan di bumi. Allah yang berkuasa. Yaf'alu fihi ma yasha. Allah mengerjakan di langit dan di bumi itu ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Allah yang punya. Apakah Allah akan mengganti ayat-ayat Al-Quran dengan ayat yang lain? Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak mengetahui? Wa malakum, dan tiada bagimu min dunillahi ay ghairihi, selain Allah, min zaidatin waliyin, dan tiada bagimu selain Allah penolong atau pelindung nih, wali pelindung, yahfazakum, yang akan menjagamu, wala nasirin, dan tidak ada penolong yang akan membantu. Yamna'u azabahu, yang akan mencegah, melarang daripada azabnya. Tidak ada suatu yang bisa melindungi dan menolong apabila Allah sudah berkehendak mengazab siapapun. Yamna'u azabahu, yang akan mencegah azabnya, angkum daripadamu. In atakum, jika datang azab Allah itu kepadamu. Selanjutnya wa nazala lamma sa'alahu ahlu Makkah ayyusi'aha wa yaj'alus safa dhahaban. Ini kayak gitu. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab.